syariat menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-74, apakah anak-anak juga harus dibaptis? Hal ini telah dilakukan pada masa Perjanjian Lama dengan sunat sebagai tanda milik Allah. Bandingkan Kejadian 17 ayat 1 sampai 14. Hari ke-184. Saudara, baptisan sebagaimana yang sudah kita renungkan pada hari kemarin, yaitu hari ke-183, ternyata hal tersebut bukanlah hal baru yang muncul dengan tiba-tiba. Perbuatan seperti itu ternyata sudah dilakukan pada zaman Perjanjian Lama yang disebut dengan sunat. Di dalam kitab Kejadian 17 ayat 1 sampai 14, situ mengisahkan bahwa Tuhan yang menjumpai Abram pada waktu ia berumur 99 tahun. Di dalam perjumpaan itu Allah mengikatkan dirinya dengan Abram melalui suatu perjanjian. Perjanjian Allah dengan Abram itu adalah perjanjian tanpa syarat. Satu-satunya hal yang harus dilakukan Abram dan keturunannya ialah menerima dan percaya akan jadi Allah dengan iman. Isi perjanjian itu secara umum ialah bahwa Allah mau menjadi Allah Abram dan keturunannya, serta Abram dan keturunannya menjadi umat kepunyaan Allah. Perjanjian ini diawali dengan pernyataan diri Allah sendiri kepada Abram. Dikatakan, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Saudara, di sini pula terjadi pergantian nama dari Abram menjadi Abraham. Sebagai tanda yang kelihatan dari isi perjanjian tersebut, maka Allah berkata kepada Abraham agar ia menyunati semua orang laki-laki yang terhisap dalam keluarganya. Kalimat "setiap laki-laki di antara kamu harus disunat." Saudara, sunat ini akan menjadi tanda bahwa mereka memperoleh bagian dalam janji Allah. Jadi sunat sebagai tanda yang kelihatan dari perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan Abraham. Sejak saat itulah sunat menjadi tanda bagi semua keturunan Abraham sampai dengan zaman Tuhan Yesus. Saudara, adapun sunat ini bagi orang Yahudi menjadi sedemikian pentingnya, sehingga banyak dari antara mereka yang berpendapat bahwa orang Kristen pun harus disunat untuk memperoleh keselamatan. Dapat dalam Kisah 11 ayat 2. Tetapi pada waktu sidang di Yerusalem, pendapat ini ditolak. Terdapat dalam Kisah pasal 15. Sejak hasil sidang di Yerusalem diterima, maka pada waktu itu juga soal sunat tidak lagi menjadi syarat untuk memperoleh keselamatan, tetapi hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus saja. Kita bisa bandingkan dengan Galatia 5 ayat 3 dan 4 dan juga Efesus pasal 2, 8 dan 9. Saudara, kemudian dalam sejarah dan perjalanannya yang panjang di masa para rasul, khususnya Paulus, sunat sebagai tanda dari perjanjian Tuhan di zaman Perjanjian Lama diganti dengan baptisan di era Perjanjian Baru. Bagian ini akan kita renungkan pada hari berikutnya.
yaitu tentang sunat yang diganti dengan baptisan. Draw me nearer.